Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW menghadapi tantangan dakwah yang berat, menghadapi situasi-situasi yang menekan batin beliau SAW, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan surah-surah dan ayat-ayat yang menjadi penguat dan penghiburan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Allah mengatakan kepada beliau, surah yang kita hafal, Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang awal pertama kali hal dari kenabian. Maka Nabi mengatakan, qad sa'alta ma sa'alta ya Abahir. Engkau telah menanyakan apa yang engkau tanyakan yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Dan Nabi kemudian bercerita pada ketika usia beliau masih kecil sekali, belum ada 10 tahun, bahkan ketika beliau masih bersama keluarga Halimatus Sa'diyah, pada suatu hari beliau mendengar suara di atasnya, huwa, apakah dia adalah dia? Yang satu menjawab, bala, betul. Ternyata itu adalah 2 suara malaikat. Lalu kemudian mereka turun menggamit lengan beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu membawanya ke satu tempat dan kemudian membedah dadanya. Salah satu mengatakan, akhrij minha, keluarkan dari dalam dadanya itu al-ghil wal hasad. Al-ghil, rasa luka hati, wal hasad, dan dengki. Dikeluarkan oleh malaikat 2 ini, Jibril dan Mikail alaihi wassalam, dari dada calon nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 penyakit. Al-ghil, ini rasa sensitif, oversensitif, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang terluka yang ada pada diri beliau. Dan al-hasad, rasa dengki, melihat nikmat pada orang lain, ingin agar ia hilang dan ingin memiliki nikmat itu. Misalnya demikian. 2 perkara ini disingkirkan dari dadanya, maka menjadilah dadanya itu lapang. Maka menjadilah dadanya itu terasa begitu luas. Tidak mudah sesak, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kemudian melihat nikmat yang ada pada orang lain, lalu diri merasa sempit dan merasa lebih sial, tidak lebih beruntung dari orang lain itu. Pada seorang anak yatim, rasa ghil, rasa hasad barangkali akan timbul karena alamiahnya keadaan anak yatim yang lebih memprihatinkan daripada yang lain. Tetapi Allah menghendaki untuk calon nabi ini dihilangkan al-ghil wal hasad. Kemudian Nabi SAW bercerita kepada Abu Hurairah, malaikat itu berkata, adkhil ilaihi ar-ra'fah war-rahmah. Malaikat mengatakan, masukkan ke dalamnya ar-ra'fah, kelembutan, dan ar-rahmah, kasih sayang. Maka Rasulullah SAW dipuji oleh Allah di akhir surat Taubah sebagai Raufur Rahim, seorang yang sangat lembut, penuh cinta, dan dia penuh kasih sayang, penuh dengan kewelas asihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dari orang-orang beriman. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Rasulullah Muhammad dilapangkan dadanya untuk menerima tugas-tugas besar. Dan bahkan dalam satu riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika kesedihan, beban berat menumpuk pada tahun ke-11 kenabian, maka Allah hendak memberikan penghiburan kepada beliau, maka beliau juga dilapangkan lagi dadanya dengan dibedah lagi dan dikeluarkan dari dalam hatinya itu, dikeluarkanlah al-hazan wal khauf. Al-hazan, kesedihan dari perkara-perkara yang telah lalu, wal khauf, dan rasa khawatir atas apa yang terjadi di masa depan. Maka siapa yang ingin lapang dadanya, dia bersihkan dada itu dari 4 perkara ini. Inilah tugas kehidupan kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pada jiwa kita ini, salah satu keberuntungan kita di dunia adalah mengikuti
bagaimana Allah melapangkan dada seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ikut melapangkan dada kita dengan mensucikan jiwanya, suci dari hasad dengki, suci dari ghil rasa mudah tersinggung dan terlukai, suci dari kesedihan akan apa yang telah terjadi, dan rasa takut khawatir atas apa yang akan ada di masa yang datang. Itu adalah sifat dari wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Karena kekasih-kasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak diliputi kekhawatiran akan masa depan, tidak juga dikuasai oleh kesedihan akan masa lalu. Selamat melapangkan dada, dan dengan lapangnya dada kita, Allah akan memberikan hal-hal besar di dalam hidup ini sebagai tugas kehambaan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.